Dalam pelajaran sejarah perjuangan bangsa saat masih SD, disebutkan jika kita bangsa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun lamanya. Ingatan itu terus tersimpan hingga saat saya membuat narasi ini, dan saya bertanya, benarkah kita menderita oleh kekejaman Belanda selama 3,5 abad lamanya? Mengungkap mitos Indonesia dijajah 350 tahun oleh Belanda. Inilah fakta-faktanya. Sekitar 2 abad silam, bangsa-bangsa Eropa menjajah hampir seluruh wilayah di dunia demi rempah-rempah dan komoditas lainnya. Proses ini juga disertai dengan peperangan dan kolonialisme yang memakan banyak korban. Peperangan dan kolonialisme juga terjadi di wilayah Indonesia oleh Belanda yang meninggalkan luka sejarah yang sangat kelam. Narasi yang menyebut Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun bermula dari seorang gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Bonifacius Cornelis de Jong. Bonifacius dalam pidato inaugurasinya mengklaim jika Belanda telah menguasai Indonesia selama 300 tahun dan akan berlanjut 300 tahun berikutnya. Sejarah yang menyatakan bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun kemudian didengung-dengungkan oleh Presiden Soekarno dalam beberapa pidato. Nah, bila Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan kalau memang Belanda menjajah selama 350 tahun, berarti setidaknya mereka sudah melakukan penjajahan pada 1595. Padahal pada tahun itu kondisi negara Indonesia belum terwujud dan masih berupa kerajaan-kerajaan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali datang ke Indonesia adalah Cornelis de Houtman dengan menggunakan 4 kapal dan berlabuh di Banten pada tahun 1596. Jadi berapa lama sih sebenarnya Indonesia dijajah oleh Belanda? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti dan seorang ahli hukum Belanda keturunan Belanda Indonesia bernama Gertrude Johannes Ressing mengatakan tidak terlalu tepat jika menyebut penjajahan Belanda di Indonesia selama 350 tahun. Ressing menemukan fakta Indonesia hanya dijajah selama 40 tahun. Penelitian Ressing tersebut didasarkan dengan arsip-arsip yang dimiliki oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda waktu itu, termasuk perjanjian saat Verenigde Oost-Indisch Campaign (VOC) yang mulai berdiri sejak 1602, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan memonopoli aktivitas dagang di Asia. VOC meski hanya sebuah perusahaan, tapi mendapatkan banyak keistimewaan dari pemerintah Belanda, salah satunya boleh membentuk tentara sendiri. Ribuan tentara ini yang kemudian digunakan VOC untuk mengendalikan kepulauan Nusantara yang luas ini. Pada 31 Desember 1799, VOC resmi bubar disebabkan praktik korupsi yang dilakukan pegawainya, disebabkan oleh biaya perang, ketatnya persaingan dagang, dan besarnya gaji pegawai. Setelah VOC bubar, pemerintah Belanda mulai mengambil alih kendali Kepulauan Nusantara yang sejak 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Nah, jadi sudah ada titik terang berapa lama sih sebenarnya Indonesia dijajah oleh Belanda. Lalu, dari mana munculnya nama Indonesia? Sebelumnya saya ingatkan untuk kalian yang baru bergabung di channel ini untuk terlebih dahulu mensubscribe channel ini dan tekan notifikasinya agar kalian mendapatkan info-info terbaru dari Ahmad Dahlan Project.
Awal munculnya nama Indonesia terlacak dari Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura pada 1850 volume 4. Di jurnal itu, seorang penulis Winsor Out memunculkan istilah Indonesia dan Melayunesia untuk menyebut kepulauan di Hindia. Sementara itu, seorang editor asal Skotlandia, James Richardson Logan, menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago. Pada awal tulisannya, Logan menyebutkan perlunya nama khas bagi kepulauan yang sekarang dikenal sebagai Indonesia. Alasannya istilah Indian Archipelago terlalu panjang. Logan kemudian memungut nama Indonesia yang dibuat dan huruf U diganti menjadi huruf O agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia. Pada tahun 1917, organisasi pertama yang menggunakan kata Indonesia berdiri, Indonesisch Verbond van Studenten. Pada tahun itu pula, etnolog Belanda Beb Strike menyebut frasa perkara politik Indonesia. Dan dari situlah kata awal Indonesia di Hindia Belanda ditemukan. Adapun Hatta dan Sahrir yang berada di Belanda mengubah organisasi Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Hindia di Belanda menjadi Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1928 di Batavia, organisasi pergerakan dan kedaerahan melangsungkan ikrar Sumpah Pemuda, menyatakan bertanah air, berbangsa, dan berbahasa satu, Indonesia. Dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta memproklamasikan negara ini, Indonesia. Sejak saat itulah istilah Indonesia digunakan sebagai penamaan negara ini. Sekian narasi sejarah saya kali ini. Saya Naim Arkananta, salam. In the sky.